sakit usus. Karena sebelumnya ada salah satu rekan mereka yang meninggal positif kena virus. Setelah itu mereka dites swab 20 orang dan yang terkena positif itu ada 5 orang dan dites di rumah sakit USU, Pak. Setelah itu dites di rumah sakit USU, mereka itu diarahkan untuk pulang, Pak. Saya bingung ini. Dan pada saat itu sebenarnya mereka pasien yang mau kerjasama gitu. Jadi mereka di situ udah siap mau diantarkan kemana pun jadi. Daripada mereka pulang ke rumah, mereka akan takut kalau istri dan anaknya kena. Tapi mereka prosedurnya kenapa dari USU sudah ada positif 5 orang disuruh balik ke rumah? Sampai ada satu orang pasien yang nggak mau masuk ke rumahnya karena dia benar-benar takut ini kalau dia positif ya kena dong anak sama istrinya. Setelah itu berkembang 1 hari 2 hari baru ada arahan mereka harus dirujuk ke puskesmas. Nah, setelah itu saya telepon Pak Kadis, Pak, kejadiannya kalau gini gimana? Seharusnya kriterianya itu mereka harus segera dikirimkan ke rumah sakit Pringadi untuk tindakan selanjutnya screening, Pak. Nah, sekarang saya minta diperjelas screening ini apakah dia proses yang menentukan pasien di isolasi mandiri atau isolasi khusus di rumah sakit Pringadi? Kenapa seperti di puskesmas yang menentukan mereka itu pasien yang dirawat di rumah atau khusus? Karena menurut analisa saya dari puskesmas yang menentukan gitu. Itu saya bingung. Sedangkan yang kena 1 orang aja positif dijemput seperti menjemput teroris dari rumahnya yang bandar-bandar. Kenapa yang sudah siap aja dilempar ke rumah sakit Pringadi malah disuruh pulang? Itu kan sangat mengancam. Yang kedua, setelah beberapa hari berlalu, tes swab pertama sudah selesai, dengan prosedur berikutnya kan mereka harus mengikuti tes swab yang kedua. Tes swab yang kedua ini mereka pun ada kendala gitu, termasuk di puskesmas dengan kendala alasan bahwa di puskesmas itu lagi antri. Jadi tadi pembahasan kita kan dari rumah sakit ini tadi rumah sakit USU kelemahannya itu kurang SDM karena kurangnya tenaga untuk menganalisa dari sampel-sampel ini. Dan yang terjadi di puskesmas itu kenapa mereka harus disuruh menunggu? Padahal sudah saatnya itu mereka tes apa memang kita nggak mampu lagi gitu untuk mengetes semua sampel-sampel ini saking banyaknya dan berbanding dengan minimnya gitu rumah sakit atau rumah sakit baru puskesmas bantuan yang bisa membantu mengetes sampel-sampel ini. Apa memang benar-benar sudah menumpuk? Ini harus jelas-jelas dulu. Ini persoalan data ini karena tadi kalau nggak salah masa berlakunya sampel itu setelah diambil dari tubuh manusia itu 1 sampai dengan 3 hari, Pak. Itu berapa? Kalau diambil sampelnya karena kalau udah dibilang antri kan udah pertanyaan besar ini. Pertanyaan ini. Kalau kita sudah berbicara sudah antri, sementara kita harus tahu sampel ini berapa lama. Itu kan suatu hal output nanti yang akan mengeluarkan data-data gitu. Berpengaruh dengan zona merah, positif berapa. Saya agak riskan gitu mendengar ini. Dari puskesmas bilang lagi antri. Sementara masa berlakunya sampel itu berapa hari? Jadi sampel itu kalau kita simpan di dalam, kita punya kulkas minus 80. Kalau disimpan dalam kulkas minus 80 untuk sampel-sampel yang tertahan itu bisa tahan sampai berbulan informasi dari laboratorium. Kita punya kulkas minus 80, minus 20. Tapi saya yang mau konfirmasi tadi, jadi tentang alur, semua kami tidak dekat dari kabupaten kota dan dari puskesmas. Setelah diperiksa, keluar hasilnya, hasil itu secara online itu dikirim ke gugus tugas nasional, ke apa yang setiap hari dilaporkan oleh Pak
juru bicara Pak Yudi itu, ya. Itu semua laboratorium di Indonesia melakukan hal seperti itu, ya. Kemudian output yang lain adalah kami kirim ke dinas provinsi. Jadi dari hasilnya kita kirim ke dinas provinsi. Dari dinas provinsi itu memberitahu ke rumah sakit dan ke kabupaten kota bahwa si A itu positif, si B itu negatif, si C itu. Itu yang alur yang sesuai dengan panduan dari kementerian. Nah, tentang yang tadi yang Bapak cerita ada dari dinas kementerian tadi, PU tadi, saya baru juga saya dengar. Jadi tadi mereka itu datang swab mandiri atau memang dikirim atau dari instansi itu Mas. Dari Karena instansi. kan udah pindah. Jadi mereka 20 orang diwajibkan swab gitu. Iya. Ya, kemudian di swab di rumah sakit USU. Ada Pak, ininya Pak. Iya. Jadi ada 5 orang yang terkena positif. Tapi setelah itu pada hari itu mereka disuruh pulang rumah gitu. Sementara saya koordinasi Pak Kadis pada hari yang beberapa hari satu hari setelah itu memang seharusnya harus dikirimkan ke rumah sakit Pringadi untuk tindakan screening untuk menentukan apakah dia diisolasi di rumah atau isolasi khusus di rumah sakit gitu. Ya jadi hasilnya itu diterima oleh pasien atau pasien tahunya dari dinas atau dari puskesmas Pak? Dari puskesmas jadinya itu pun jadi suatu pertanyaan gitu. Jadi hanya ditanya rumahnya kamarnya berapa, terus siapa-siapa yang tinggal di rumah. Masa hanya di sana aja menentukan orang di tindakan tindakan isolasi di apa? Ya, terima kasih. Iya. Saya menambahkan yang dijelaskan Direktur USU tadi. Barangkali kita perlu memahami tentang alur prosedur tadi. Jadi kalau tadi diperiksakan swabnya di USU, ya, itu berarti swab mandiri, Pak. Swab mandiri. Makanya nanti ini kita telusuri kembali, ya. Karena sekarang ini kan ada yang dilakukan swab hasil tracing lapangan, ya, oleh petugas. Jadi kita melakukan tracing, pelacakan lapangan, itu langsung dilakukan swab, ya. Kalau itu namanya dia tracing swab, itu program. Tapi ada juga orang-orang ini yang melakukan swab mandiri. Jadi dia melakukan pemberian swab ke rumah sakit atas kepentingan kemauan sendiri, ya, itu bisa diperlukan. Termasuk tadi. Jadi kalau dia penjelasan tadi melakukan swab ke rumah sakit, berarti dia melakukan swab mandiri, Pak. Swab mandiri. Artinya dengan keinginan, dengan kesiapan dia sendiri, dan itu barangkali berbayar, ya. Koordinasi pada USU termasuk dia berbayar swab mandiri. Jadi dia melakukan swab. Ini yang perlu sebenarnya kalau dari dilakukan swab di rumah sakit, kita sudah buat edar. Kita harus menerima laporan hasil apakah di rumah sakit, apakah di laboratorium. Pemeriksaan swab ini juga bisa dilakukan di laboratorium. Itu kita harus menerima. Jadi kita sudah buat edar supaya hasil pemeriksaan swab ini tercover, artinya terdata keseluruhan hasil swab yang ada, baik swab mandiri ataupun swab yang dilakukan dari tracing lapangan. Dan kalau tracing lapangan Pak, swab itu pengirimannya terkoordinir melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Karena lab yang ada sekarang pemeriksaan sini, ya, pertama yang resmi dari pemerintah itu Rumah Sakit USU, ya, kemudian BTKR, kemudian sekarang Unit Teguh sudah ada, ya, kemudian dari Perindo, kemudian mikrobiologi dari FKUSU, ya, itu yang punya akun nasional, artinya terdata nanti hasilnya itu berjenjang dari provinsi sampai ke nasional. Selain itu ada namanya swab mandiri. Swab mandiri ini itulah yang dilakukan oleh pasien, memeriksakan langsung sendiri ke rumah sakit atau ke laboratorium. Dan itu pun kita mintakan datanya ini harus masuk ke Dinas Kesehatan. Kalau di Medan ke Dinas Kesehatan Medan. Tapi kalau yang tracing tadi terkoordinir melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Walaupun kita puskesmas yang melakukan tracing, itu kita kirim melalui provinsi, Pak. Nanti provinsi yang mengirimkan apakah ke rumah sakit USU, supaya datanya itu betul-betul terkoordinir, terdata lengkap.
tracing lapangan. Jadi supaya kita bedakan, itu kan saya pernah kita menjelaskan supaya pasien ini untuk menentukan lanjutan ya perlu di screening. Screening itu jenjangnya Pak. Kalau kita di rumah sakit Perngadi screening awal itu dilakukan pemeriksaan lab, pemeriksaan foto ya, kemudian klinis. Kalau dia ringan, kalau tanpa keluhan asimptomatis ya mungkin bisa isolasi mandiri. Kalau ringan ya itu ada jenjang kita ke Marta Friska, ke GL Tobing. Nah, itu karena Marta Friska dan GL Tobing menerima rujukan kalau ada hasil screening. Kalau langsung sana mereka nggak terima Pak. Harus ada screening awal, pemeriksaan lab dan foto minimal. Jadi izin Pak, tadi ya. saya potong dulu ya. Masalahnya kan di situ Pak tadi. Iya. Ini kan sudah positif di swab di rumah sakit USU. Masalahnya kan tindakan screening ini nggak berjalan gitu. Iya, maksudnya di penjelasan itu. Jadi yang jadi permasalahannya itu yang menentukan yang 5 orang ini dia diisolasi mandiri atau khusus justru hanya kalimat-kalimat pertanyaan gitu. Di rumahnya ada berapa kamar, siapa-siapa aja yang tinggal di situ, itu kan tidak tindakan medis itu. Apakah bisa gitu Pak Kadis? Sebenarnya mohon Saya tanya belum mereka loh. Mereka hanya ditanya di rumahnya kamar berapa buah, siapa-siapa aja yang tinggal di situ. Jadi tidak ada tindakan medis gitu, kayak tindakan screening. Makasih Pak. Mohon izin, saya dari Puskesmas ya Pak ya. Kami dari Puskesmas biasanya menerima data dari provinsi ke Dinas Kesehatan Kota Medan, diutus, lalu kami tahu data itu misalnya si Polan, si A ini positif. Kemudian di situ kami screening via telepon. Karena mohon maaf, karena terkadang kami tahu alamatnya, kami datang pun tidak diterima. Kami kan terdatang ke rumah yang sakit tersebut itu berpakaian APD lengkap. Nah kami telepon tujuannya untuk apa Pak? Untuk mengisi screening tahap awal, kemudian diizinkankah kami datang. Memang kami tahu kasus yang P itu yang ada 2, kalau kami menangani nggak usah disebut inisialnya. Jadi saya telepon, Pak kami bisa nggak ini? Oh iya Bu, tapi kalau bisa jangan datang. Karena dalam screening itu pun memang kami harus menanyakan di dalam rumah itu berapa orang, kemudian gimana kondisi Bapak. Kalau memang positif tanpa gejala, kemudian kami datangi, kami suhu temperaturnya, kami ukur. Kalau memang hanya tanpa gejala, dia bisa isolasi mandiri dengan rumah yang memadai. Tapi apabila tidak sesuai, itulah makanya perlu coba Pak lihatkan ruangannya berapa orang, karena kami mereka pun tidak mengizinkan datang. Jadi apabila mereka mengizinkan datang, nanti akan segera dengan tidak lengkap. Itu kondisi kami belakangan sangat riskan. Kemudian di kasus yang itu, yang Bapak X ini memang proaktif, pintar ya. Jadi dia aktif, Bu, Ibu nggak usah saya langsung ke rumah sakit GL Tobing, karena nggak mau dia ke rumah sakit yang yang rumah sakit di kota. Saya bilang Pak, tunggu dulu, jangan pergi dulu, karena ini harus Bapak bawa segala ronsen foto segala macamnya. Kemudian beliau pergi ke rumah sakit GL Tobing, ditolak karena memang membawa diri itu tidak diizinkan tanpa dengan petugas kesehatan. Kemudian yang satu lagi, tapi akhirnya alhamdulillah rumah sakit di Kota Medan menerima beliau. Kemudian satu lagi kebetulan ada urusan keluarga Bapak kan, alhamdulillah proaktif. Jadi saya telepon, via telepon dulu Pak. Saya telepon, Bapak boleh kami datang? Nggak usah lah Bu, via telepon saja. Terkadang Pak, swab pun kami lakukan di mobil, karena mereka tidak berkenan kita datang ke situ gitu untuk rapid dan swab. Tapi terkadang itulah kendala kami di lapangan. Kenapa harus ada nomor telepon? Kami tanya situasi rumahnya. Itu dari aspek kalau pasien COVID dengan positif, isolasi dengan tanpa gejala, dia bisa isolasi mandiri dengan syarat rumahnya memadai. Sekian Pak. Izin Bu,